Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Bagus Tri Kurniawan akan menjelaskan tentang pengertian dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola penjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Tujuan bagi karyawan yaitu ada dua macam, yaitu ada rasa aman terhadap masa yang akan datang, kompensasi yang lebih baik, dan ada tujuan bagi pemberi kerja yaitu ada dua macam. Satu, kewajiban moral. Dua, loyalitas. Tiga, kompetisi pasar tenaga kerja. Tiga, tujuan bagi lembaga pengelolaan dana pensiun dibagi menjadi dua macam, yaitu memperoleh keuntungan dengan berinvestasi turut membantu dan mendukung program pemerintahan. Di sini ada pengertian dana pensiun, asas, fungsi, dan normal dana pensiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas. Asas dibagi beberapa macam sebagai berikut. Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. 2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. 3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. 4. Penundaan manfaat. 5. Pembinaan dan pengawasan. Nah, di sini ada fungsi, yaitu ada 3 macam, yaitu asuransi, tabungan, pensiun. Di sini ada pengertian norma. Norma dibagi menjadi 5 macam, yaitu manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas penghimpunan iuran ditambah bonus. 2. Uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. 3. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. 2. Nilai tunai bagi peserta yang berdiri setelah 3 tahun perhitungan nilai tunai didasarkan atas penghimpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus. 5. Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditunjukkan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Nah, di sini ada jenis lembaga dana pensiun. Dibagi menjadi 2. 1. Dana pensiun memberi kinerja (DPKK). Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja UU nomor 11 tahun 1992. 2. Dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerjaan mandiri yang terpisah dari dana pensiun memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan UU nomor 11 tahun 1992. Di sini ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing serta sebagai manfaat pensiun. Iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Program pensiun manfaat pasti yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Nah, di sini ada program pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, di sini ada metode pembiayaan program pensiun. Metode pay as you go dibagi menjadi 5 macam, yaitu tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun dan 2. Manfaat ditetapkan dan belum dijanjikan. 3. Pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Dan di sini ada metode sistem pendanaan. 1. Single premium funding 2% gaji tahun tersebut 2% dari gaji rata-rata terakhir sebesar 30.000 per bulan. Dan level premium funding. Nah, di sini ada peran dana pensiun ada 3 macam, yaitu memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. 3. Menambah motivasi dan ketenagaan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, di sini ada kelemahan program
pensiun ada 8 macam, yaitu, dan saya akan menyebutkan 3 saja. Nanti kalian baca sendiri. 1. Belum ada ketentuan yang mengatur hal yang mendasar. 2. Pengelolaan JDP masih banyak yang kurang profesional, arahan investasi kurang jelas. 3. Banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif. Nah, di sini ada keunggulan dana pensiun. Ada 8 dan saya akan membaca 3 saja. 1. Pengolahan yang ditunjuk seyonya profesional, loyal, jujur, serta memiliki rencana jangka panjang. 2. Dibebaskan dari pajak penghasilan. 3. Seluruh himpunan iuran dari hasil pengolahan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya. Nah, di sini ada pengertian tentang kartu plastik kredit card. Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan tunai. Nah, di sini ada fungsi kartu plastik sumber kredit, yaitu kartu dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan. Penarikan uang tunai. Kartu dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di counter bank atau di ATM penjaminan. Cek kartu dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu guna meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi. Nah, di sini ada jenis-jenis kartu kredit. Ada 2 macam, yaitu dilihat dari segi fungsi ada 5: credit card, cash card, debit card, cash card, check warden card. Nah, berdasarkan wilayah ada 2 macam, yaitu kartu lokal, kartu internasional. Nah, dilihat dari segi fungsi, yaitu kredit card digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa di mana penuasan atau pembayaran kembali dapat sekaligus atau dicicil. Check card yaitu digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana pembayaran seluruh bagian secara penuh dilakukan pada akhir bulan berikut dengan tanpa ada biaya tambahan. Nah, di sini ada debit card digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa yang pada prinsipnya dilakukan secara tunai dengan penerbit langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu. Nah, di sini ada cash card, yaitu kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik tunai pada kasir bank atau ATM. Nah, di sini ada terakhir check warden card, kartu yang dapat digunakan sebagai penjaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Nah, di sini ada berdasarkan wilayah, yaitu ada 2: kartu plastik lokal. Kartu plastik lokal yaitu kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja. 2. Kartu plastik internasional. Kartu plastik yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Nah, di sini ada perbedaan credit card, debit card, dan Saver card. Ada limit kredit sesuai jenis kartu, harus punya rekening, tidak ada ketentuan limit, ada minimum pembayaran saat jatuh tempo, dan saldo cukup menutupi transaksi. Pembayaran lunas sebelum tagihan berikut, dikenakan bunga sesuai perjanjian, langsung mendebit pada saldo rekening, tidak dikenakan bunga, dan terakhir yaitu denda bagi keterlambatan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.